إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia-Nya hingga pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini untuk kita lanjutkan bersama kajian kita, pembahasan kitab Fiqih Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wa Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, di mana pada dua pertemuan yang terakhir kita membahas tentang hak istri dan hak suami. Telah kita bahas hak istri itu apa saja dan juga telah kita bahas juga hak suami yang menjadi kewajiban istri itu apa saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa 'alal ummahati, dan bagi para ibu an ya'lamna, agar mereka mengetahui, anna minal wajibi alaihinna, bahwasanya termasuk di antara perkara yang wajib bagi mereka para istri, an yubassirna banatihinna, agar memberitahu, memberikan ilmu kepada putri-putri mereka, menjadikan putri-putri mereka mengerti, mengetahui, berilmu tentang apa? Bihuquqi azwajihinna, akan hak-hak suami-suami mereka. Hak suami. Ya, jadi para istri, para ibu, ya, sebelum anaknya itu melangkah ke pelaminan, melangkah ke pernikahan, maka memberikan nasihat kepada putri-putrinya, kepada putrinya yang akan menikah, akan hak-hak suami mereka. Wa antu dzakira kullu ummin bintaha, dan agar setiap ibu mengingatkan putrinya bihadil huquqi qabla zafafiha, dengan hak-hak ini sebelum pernikahannya, sebelum menikah. Ya, jadi para ibu mengingatkan kepada putrinya akan hak-hak suami. Ya, sebaliknya tentunya para bapak mengingatkan putra-putranya akan haknya para istri. Ya, ibu ngajari putrinya tentang hak suami, kemudian bapak mengajari putranya tentang hak istrinya. Ya, mas sekalian rahmanu rahmakumullahu ta'ala. Dan ini adalah tanggung jawab daripada orang tua, ngasih tahu, memberitahu hak-hak istrinya, ya, kepada bapak kepada anaknya, yang ngasih tahu anaknya yang akan menikah tentang hak-hak daripada istrinya dan kewajiban dia sebagai seorang suami. Ya, tatkala putrinya yang mau menikah, maka sang ibu memberikan nasihat kepada putrinya tentang hak-hak suami yang harus mereka tunaikan. Dan tentunya ini yang selayaknya, begitu ya. Ya, ini yang selayaknya. Kalau misalkan bapak memberi nasihat kepada putrinya tentang hak-hak suami, ini kayaknya kurang pas. Anaknya jawab mentang-mentang mau lanang, gitu ya. Ya, kalau ibunya yang memberikan nasihat, maka nasihat itu keluar dari hati nuraninya. Ya, keluar dari hati nurani yang paling dalam.
ya, sebagai sesama perempuan begitu ya, mengingatkan haknya laki-laki. Sebagai sesama laki-laki, bapak dengan putranya akan mengingatkan hak istri seperti itu. Itu yang sesuai begitu. Ya, secara psikologinya demikian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah sunnah dan nisa'i salafi radhiyallahu anhunna. Ini adalah sunnahnya para istri, para perempuan salaf, para wanita salaf radhiyallahu taala anhunna. Mereka memberikan nasihat seperti ini sebelum menikah. Kalau memberikan nasihatnya itu pada saat akad nikah, gitu ya, pada saat khutbah nikah memberikan nasihat itu jadinya apa ya kan itu ya? Iyalah apa jenenge kuat memberikan nasihat. Kalau enggak kuat malah suasana jadi jadi haru, jadi semacam-macam kan begitu ya. Beda kalau sebelum ya nasihatnya itu disampaikan secara pribadi gitu ya, itu akan sangat menyentuh ya. Diberikan nasihat secara terbuka juga menyentuh, tapi kurang kurang lah begitu ya. Jadi hendaknya sebelum menikah diberikan nasihat, masing-masing menempatkan posisinya sebagai penasihat. Ibu menasihati putrinya, bapak menasihati putranya begitu. Faqad khataba Amr ibnu Hajar. Amr bin Hajar pernah melamar. Dia adalah Maliku Kindah, Raja Kindah, melamar Ummu Iyas binti Aufin Asy-Syaibani. Dia melamar Ummu Iyas, putrinya Auf Asy-Syaibani. Falamma hana zifafuha, maka tatkala sudah hampir sampai waktu pernikahan sang putri, ilaihi kepada Amr bin Hajar, ya, maka khalat biha ummuha, ibunya berduaan dengan sang putri. Berduaan, nasihatnya berduaan. Khalat biha ummuha, Umamatu bintul Harith. Siapa ibunya? Ibunya adalah Umamah bintul Harith. Fa'usadha wasiyatan, maka dia memberikan wasiat kepada putranya, wasiatan, satu wasiat. Bayyanat fiha usasal hayati zaujiyati sa'idati, yang di dalamnya dia menjelaskan tentang landasan, dasar-dasar, pondasi kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kehidupan suami istri yang bahagia. Wa ma yajibu 'alaiha li zaujiha, dan apa yang wajib bagi sang istri, wajib bagi putrinya untuk suaminya. Jadi berikan nasihat, wasiat oleh ibunya ya sebelum dia menikah. Faqalat, maka sang ibu berkata, ai bunayyah, wahai putriku, innal wasiyata, sesungguhnya wasiat itu, lau turikat li fadli adabin, seandainya wasiat itu dibiarkan, ditinggalkan karena keutamaan adab, la taraktu dzalika lak, maka pastilah ku tinggalkan wasiat itu untukmu. Ya, artinya kalau wasiat itu hanya diberikan kepada orang yang kurang adabnya, diberikan kepada orang yang tidak punya ilmu, maka kamu tidak butuh dengannya. Ini satu ungkapan pujian kepada siapa? Putrinya. Putrinya sudah baik, sudah bagus, akhlaknya sudah baik begitu ya. Seandainya wasiat itu diberikan ya, karena karena kekurangan adab, maka ya aku akan tinggalkan zalika laki untukmu. Lakinnah, akan tapi iya, wasiat itu adalah tazkiratun lil ghafil, pengingat bagi orang yang lalai, sekedar mengingatkan. Wa ma'unatun lil aqil, penolong bagi orang yang berakal. Ya, penolong bagi orang yang berakal. Walau anna imra'atan istaghnat ani zauji, seandainya seorang perempuan itu tidak butuh suami, lehina abawaiha, karena kecukupan bapaknya atau kedua orang tuanya, wa syiddati hajatiha ilaiha, dan kebutuhan hajatima, kebutuhan orang tua, kedua orang tua ilaiha kepadanya, maka kunti agnan nasi anhu, engkau adalah orang yang paling tidak butuh kepada suami.
seandainya kebutuhan suami itu sudah dicukupi oleh dua orang tua, maka kamu orang yang tidak butuh dengan suami. Seandainya begitu ya. Namun kan perempuan butuh laki-laki itu masalahnya. Seandainya, ya maksudnya apa? Segala macam kasih sayang itu sudah didapat dari orang tua. Semuanya sudah didapat orang tua. Seandainya tidak butuh, gitu ya, wanita tidak butuh suami, maka kamu adalah orang yang tidak butuh dengan menikah, karena sudah tercukupi oleh dua orang tuamu. Ya, dari sisi kasih sayang, tarbiyah dan sebagainya. Lalu kata beliau, walakinnan nisa'a lirrijali khuliqna, akan tapi kaum wanita itu diciptakan untuk kaum laki-laki, walahunna khuliqar rijalu, dan untuk kaum perempuan, kaum laki-laki itu diciptakan. Maka mau tidak mau ya memang harus seperti itu kan begitu. Ya, mau tidak mau orang tua harus mengeculkan deh. Mau tidak mau ya, orang tua harus melepaskan putrinya bersama dengan seorang lelaki yang meminangnya, yang dia ketahui akhlak dan agamanya. Taib. Ai bunayyah, wahai putriku, innaki farakti, sesungguhnya engkau akan meninggalkan al-jawwal ladzi minhu kharajti, udara atau lingkungan yang darinya engkau keluar. Engkau akan berpisah dengan lingkungan yang darinya engkau keluar. Berpisah dengan apa? Lingkungan asal, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya. Wa khallafti al-'usha, dan engkau akan tinggalkan sarang burung. Alladzi fihi darajti, yang kamu di dalamnya itu bertumbuh sedikit demi sedikit. Belajar bertatih-tatih di sarang. Maksudnya sarang ini rumahmu. Kamu akan tinggalkan apa? Rumahmu. Seperti itu. Di sini menggunakan bahasa al-usya, ya, ini sarang burung. Yang di sana seekor burung belajar sedikit demi sedikit tertatih-tatih untuk kemudian apa? Bisa terbang. Ya, diibaratkan seperti itu. Engkau akan tinggalkan sarang burungmu, yang di dalamnya engkau belajar bertatih-tatih menjadi dewasa. Ila waqrin lam ta'rifihi, kamu akan pergi menuju sarang burung yang lain yang kamu tidak pernah mengenalnya. Ya, wa qarinin lam ta'lafihi, dan juga teman yang kamu belum terbiasa dengannya. Orang asing. Dilamar sama orang asing. Kemudian dinikahkan oleh orang tua dengan orang asing, ya, tidak pernah kenal sebelumnya, dibawa kepada lingkungan yang kamu tidak pernah tinggal di dalamnya. Fa asbaha bimilkihi alaiki, maka jadilah dengan kepemilikan dia atasmu raqiban wa malikan, sebagai seorang teman yang setia, wa malikan, dan sebagai seorang pemilik atau seorang raja. Maka fakuni lahu amatan, maka jadilah kamu untuk dia, ini maksudnya untuk suami, amatan, jadilah kamu untuk dia suami, amatan, sebagai seorang budak. Maka yakun laki abdan wasyikan, maka dia akan menjadi budak yang sangat dekat untukmu. Ya, ini ya, jadilah kamu budaknya, nanti dia akan jadi budakmu. Gitu ya. Wahfadhi lahu khisalan asra, lalu jagalah untuk dia suami 10 perilaku, 10 tabiat. Yakun laki dhukhran, maka kamu nanti akan ada untukmu simpanan. Ya, ini maksudnya akan ada untukmu kebahagiaan, akan ada untukmu keberuntungan. Ammal ula wa thaniyatu, adapun yang pertama dan yang kedua, fal khusyu'u lahu bil qanaah, khusyuk untuknya bil qanaah, dengan qanaah, nerima apa adanya. Jadilah wanita yang neriman, ya, akan segala pemberian daripada suami. Wa husnus sam'i lahu wa ta'ah, dan bagus mendengar perkataannya dan mentaati perintahnya. Ya, jadi dengan pemberiannya itu qanaah, ya, dengan perintahnya itu mendengar dan taat.
Itu yang pertama dan yang kedua. Qanaah, nerima apa adanya. Tidak menuntut sesuatu yang melebihi batas kemampuan suaminya. Lalu diperintah apapun, sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Diperintah apapun, mendengar dan taat. Ya tentunya dikaitkan dengan pembahasan yang lalu ya. Kemarin sudah kita jelaskan ini. Ya, seorang suami yang baik, yang akhlaknya baik itu, maka dia akan tahu apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Kapan dia merintah dan kapan dia melarang, seperti itu. Bagi istri itu enggak diperdulikan sudah. Bagi istri pokoknya diperintah, ya maka laksanakan apapun bentuk perintahnya, selagi tidak diperintah untuk maksiat dan selagi mampu untuk melaksanakannya. Wa amma tsalitsatu warabi'atu, adapun yang ketiga dan yang keempat, fattafaqqudu, maka mencari-cari, limawadhi'i ainihi wa anfihi, tempat-tempat tujuan kedua mata dan hidungnya. Maksudnya apa? Selalulah tampil cantik dan selalulah tercium hidungnya aroma wangi dari dirimu. Begitu maksudnya. Ya. Jadi fattafaqqudu limawadhi'i ainihi wa anfihi. Kamu harus mencari-cari bagaimana caranya agar matanya itu sejuk tatkala melihat kamu. Hidungnya itu mencium aroma wangi dari badanmu. Ya. Maksudnya apa? Menjaga diri, merawat dirinya. Ya, merawat dirinya. Dilihat menyenangkan suami, kemudian selalu harum di suami. Ya. Jangan sampai kayak kemarin. Apa bahasa kemarin? Apa kemarin? Kirdun fil baiti wa ghazalun bisari. Apa kemarin artinya? Ya, kera kalau di rumah, ya, jadi kijang kalau di jalan di luar, ya, seperti itu. Baik. Kemudian fala taqa'u ainuhu minki, maka jangan sampai melihat matanya minki darimu ala qabihin, atas sesuatu yang tidak menyenangkan, satu yang buruk. Jangan sampai matanya melihat darimu sesuatu yang buruk. Wala yashummu minki ila tiyabarihin, dan jangan sampai dia mencium aroma darimu kecuali sewangi-wanginya aroma. Sewangi-wanginya aroma. Baik. Perhatikan di sini, ini juga kalau misalkan suami pengen istrinya kayak seperti ini, ya berarti kudu bondo. Kan gitu ya, harus keluar. Hartanya keluar. Di rumah dirawat istrinya, suruh beli ini kan gitu ya. Seperti itu memang. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya pengen istrinya wangi, ya pakai wangian sing enak menyenangkan hidungnya, ya belikan gitu ya. Dek, aku pengen sampean nggih minyak wangi, pokoknya aku enggak begi. Itu kok eno gitu ya. Belikan yang apa sing sampean suka, seperti itu. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Baik. Yang berikutnya, wa ammal khamisatu wasadisatu, adapun yang kelima dan yang keenam, fattafaqqudu li waqti manamihi wa ta'ami. Ya, mencari-cari waktu tidurnya dan makanannya. Maksudnya apa di sini? Jangan sampai mengganggu waktu tidurnya dan jangan sampai membuatnya lapar. Ya, kalau dia sudah tidur, jangan sekali-kali diganggu. Ya, jangan sekali-kali diganggu. Ya tidur sudah tidur, gitu ya. Jangan sampai diganggu. Ya. Fa inna tawatural ju', dikarenakan berturut-turutnya lapar, malhabatun, ya, itu membuat semburan api, maksudnya membuat marah. Wa tanghisun naumi, sama maghdabatun, ya, membuat susah tidur, itu maghdabatun, itu juga membuat marah. Maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullahu taala, kalau suami sudah tidur jangan diganggu. Kalau nggak bisa tidur, uru-urun. Gitu. Ya apa caranya, ya embo. Kan gitu ya. Kalau sudah tidur jangan diganggu. Kalau belum nggak bisa tidur, diuru-uru. Begitu.
Itu maksudnya. Ya. Jadi ini fatafaqqudu li waqti manamihi. Ya. Di waktu tidurnya dan makanannya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik, yang berikutnya, yang ke-7 dan yang ke-8, wa amma sabi'atu wa thaminatu. Adapun yang ke-7 dan yang ke-8, fal ihtirasu bimalihi, menjaga hartanya. Wal ira'u ala hasyamihi wa iyalihi, memperhatikan kehormatannya dan keluarganya. Wa malakul amri fil mali, ya, dan kendali urusan pada harta itu khusus takdir, bagusnya manajemen. Ya, berarti tatkala istri dikasih uang belanja, maka harus benar-benar pinter ngatur. Ya, harus benar-benar pinter ngatur. Wa fil iyali, dan terhadap keluarga husnud tadbir, bagus di dalam mengurus. Ya. Jadi bagus dalam mengurus hartanya dan anak-anaknya, diperhatikan dengan benar. Hartanya jangan sampai boros. Ya. Tidak boleh tabdzir begitu ya di dalam membelanjakan harta. Kan kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan, gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya, Innallah la yuhibbu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang tabdzir itu saudaranya setan. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini bagus di dalam mengatur, menghitung. Ya, mengatur dan menghitung. Ini juga sebenarnya pesan juga ya. Ini kalau kita balik kepada kaum laki-laki pun seperti itu. Berarti kalau poin 7 sama poin 8 ini, ya masalah rahmani rahimakumullahu ta'ala, bagi para suami, ojo medit gitu ya. Kepada istri ya, ojo medit ya. Berikan apa yang mencukupi istrinya dan keluarganya. Ya, apa yang mencukupi istrinya dan anak-anaknya. Yang mencukupinya, nah cukup itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa kecuali apa yang bisa dia usahakan, begitu ya. Ya. Kemudian kepada anak pun demikian, bagus di dalam merawat mereka. Merawat mereka ya. Untuk sampai suami datang anaknya rembes kabeh. Ya. Ya rembes kabeh durung atus sing kono was. Ya sing kono napa jenenge ketok bekase. Ya ndek pipine turun dilapi wis macam-macam. Jangan sampai itu terlihat oleh suami. Ya, jangan sampai terlihat oleh suami. Ini dari sisi siapa? Istri. Ya, karena dia punya tanggung jawab ini, ngurus rumahnya, ngurus hartanya, ngurus rumah, ngurus anaknya, seperti itu. Dia berupaya untuk membuat senang daripada suaminya. Tatkala pulang ke rumah, misalkan anak-anaknya wis ganteng kabeh anak-anak, ayu kabeh wis bersih ricik begitu ya. Omahe ya wis ricik. Itu idealnya kan begitu ya. Itu idealnya yang dilakukan oleh istri. Kemarin sudah kita jelaskan. Tapi sebaliknya, seandainya suami tutup rumah anaknya rembes kabeh, ya omahe sik kotor, apa yang dilakukan? Ya mero candaan anakmu tuh sono dhewe kan ngono ta, ya. Ya, kemudian rumahnya bersihkan. Itu kalau mau. Kalau enggak mau wis meneng wae. Ya, wis diem tutup mulut ae, enggak usah pakai ngeroweng. Apa aku mulih anak sik rembes kabeh omah sik. Sik kotor kabeh sampeyan iki sedina lapo ae kan gitu ya. Engko diabsen temenan lapo ae sampean. Baik. Jadi bicaranya ini kan dari sisi istrinya seperti ini. Nanti kalau pada dari suami kan beda lagi, kemarin sudah kita bahas. Wa amma tasi'atu wal ashiratu, adapun yang ke-9 dan yang ke-10, la ta'sina lahu amran. Jangan bermaksiat kepada dia satu perkara pun. Kalau diperintah apapun laksanakan. Jangan durhaka kepada suami.
Wala tushina lahu sirran, jangan kamu sebarkan satu rahasia pun miliknya. Ya, kalau dia perintah, laksanakan apapun. Kalau punya rahasia, tutupi semuanya. Fa innaki, karena sesungguhnya kamu, in khalafti amrahu, jika engkau menyelisih perintahnya, au gharti sadrahu, kamu akan membuat panas dadanya. Ya, diperintah, ternyata kemudian tidak taat. Itu membuat suami jengkel. Membuat suami jengkel. Sekalipun mungkin dia nggak menampakkannya, dipendam dalam dada, gitu ya. Karena merasa aku laki-laki harus lebih bisa menahan amarah. Karena aku adalah pemimpin, gitu ya. Tapi tetap saja jengkel dalam hati kalau kemudian dia merintah istrinya tidak manut, tidak taat, apalagi itu berulang-ulang. Nah, itu tambah semakin semakin panas dadanya, sekalipun dia tidak menunjukkan dan menampakkannya dengan menahannya. Wa in afsyaiti sirrahu, kalau kamu membuka rahasianya, lam ta'mani ghadrahu, kamu tidak akan pernah merasa aman dari pengkhianatannya. Summa iyaki, kemudian kata ibunya ini, hati-hati kamu wal faraha baina yadayhi, hati-hati kamu dari sikap gembira di depannya, ingkana mahmuman, kalau dia lagi sumpek. Jadi kalau suami lagi sumpek, ojo kadek ya, yang melok sumpek masih gak ero sumpeke apa melok sumpek. Itu maksudnya. Karena suami ini sumpek bojone guyu ya. Ini kata beliau ya, iyyaki wal faraha baina yadi in kana mahmuman. Kalau suami lagi galau, jangan tunjukkan wajah yang bahagia. Ikutan galau. Suami sumpek melok sumpek, suami sedih melok sedih. Gitu maksudnya. Ya, jangan kebalikannya. Wal ka'abata, dan kamu tampakkan muka yang susah, gelisah, sedih begitu ya. Baina yadai, di hadapannya, ingkana masruran, jika suami lagi seneng, gitu ya. Jadi kalau suami lagi seneng, misalkan, maka istri melok seneng, masih lagi sumpek, melok seneng, gitu wis. Tutupi kesumpekanmu. No, bahasa kesumpekanmu itu. Anak ya. Ya, tutupi. Ya, seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, inilah nasihat ya dan wasiat yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris ini kepada putrinya yang akan menikah. Seperti itu nasihatnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Dia mengingatkan akan hak-hak suaminya. Ya, mengingatkan hak suaminya. Dia mengingatkan agar dia laksanakan kewajiban dia atas suaminya. Gitu ya. Nah, itulah seperti yang sudah kemarin kita sampaikan dari dua hak antara suami istri. Istri berusaha melaksanakan seluruh kewajibannya untuk suami. Pun sebaliknya, suami berusaha melaksanakan kewajibannya untuk istri. Masing-masing berupaya melaksanakan kewajibannya. Ya, jalannya rumah tangga jalan. Ya, saling mengalah. Kalau dia punya hak, dia berupaya untuk melaksanakan seluruh kewajibannya. Kalau ada haknya belum dipenuhi, dia tutup mata. Masing-masing tutup mata dari haknya. Masing-masing mengalah dari haknya. Ya, tapi tidak meninggalkan kewajibannya. Maka seperti itu rumah tangga akan menjadi seimbang. Beda sebaliknya. Kalau misalkan rumah tangga istri selalu menuntut hak, tidak akan mau melaksanakan kewajiban sebelum haknya terpenuhi. Suami pun demikian, tidak mau melaksanakan kewajiban sebelum haknya terpenuhi. Ya wis mandek. Ya, mandek cekrek, kayak lapo-lapo wis gitu ya. Masing-masing menuntut haknya. Gitu ya. Tapi kalau masing-masing melaksanakan kewajiban, otomatis tatkala masing-masing kewajibannya itu dilaksanakan, hak masing-masing terpenuhi tanpa harus saling menuntut. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ditutup oleh mu'alif, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imama. Amin ya rabbal alamin. Wa Rabb kami, berikan anugerah kepada kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang menyejukkan mata, dan jadikan kami pemimpin daripada orang-orang yang bertakwa. Yaitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, nasihat yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris kepada istrinya, anaknya yang mau menikah, ya, seperti itu. Dan pembahasan kita yang berikutnya dibahas di sini adalah al-khilafatu zaujiyah. Perselisihan rumah tangga, perselisihan suami istri. Ya, ada pembahasan perselisihan suami istri itu. Kenapa? Karena memang tidak ada satu rumah tangga pun yang lepas dari perselisihan. Bahkan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada perselisihan. Padahal ini adalah rumah tangga terbaik. Suaminya adalah suami yang terbaik. Para istrinya adalah para istri yang terbaik. Para istri pilihan. Ya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, istri-istri beliau pun demikian. Mereka akan menjadi istri-istri beliau di surga. Ya. Itu pun tidak lepas dari perselisihan. Bagaimana pula dengan rumah tangga kita? Ya. Rumah tangga kita. Ya jelas, ya wakai, gitu ya. Masalah napa perselisih. Kami tidak ada tanpa perselisihan, itu tidak ada. Mesti akan ada perselisihan. Cuman kan masalahnya bagaimana cara seseorang itu menghadapi perselisihan itu, begitu. Kadang satu perselisihan masalah yang sama di satu rumah tangga selesai, rumah tangga yang lain tidak selesai, padahal masalahnya sama. Ya, yang sini selesai, yang sana nggak selesai. Ya, yang sini diberikan nasihat begini selesai sudah, masalahnya selesai, rukun damai. Yang sini, masya Allah, ya, cik uangele alai apa jadi dandani, gitu ya, seperti itu. Ya, karena faktornya kembali kepada siapa? Manusianya, kembali kepada suaminya. Ya, sikap dia terhadap haknya, dia mau merelakannya atau tidak, kan begitu ya? Kan memang harus ada tarik ulur antara suami istri, tarik ulur, narik, gak ngulur-ngulur. Ya, gak hati rumah tangganya, seperti itu. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Kata Malik di sini, la takadu usratun taslamu minal masyakil wal khilafat. Hampir-hampir tidak ada satu rumah tangga pun yang selamat dari permasalahan dan perselisihan. Tidak ada. Ayo jenengan sing wis nikah nih, gak tahu tukaran plus mulai awal nikah sampai hari tidak ada, misalnya bukan tukaran ya, perselisihan. Lek tukaran mungkin sing gak tahu tukaran tapi bukan berarti tidak berselisih. Cuman perselisihan gak didadekno tukaran, perselisihan. Perbedaan pendapat. Ada. Mesti akan ada. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Walakinnal usara tatafatu fi hajmi masyakil wa na'i khilafati. Akan tapi rumah tangga tersebut berbeda tentang kadar ukuran permasalahannya dan macam perselisihannya. Itu beda. Waqad hathal islamu zawjaini ala mu'alajati masyakilihima wal qada'i 'alayha fi ma bainahuma. Dan Islam itu menganjurkan kepada dua pasang suami istri itu untuk segera mengobati permasalahannya dan menyelesaikan perselisihannya di antara keduanya. Segera diobati dan segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau dibiarkan berlarut-larut itu kayak apa jenenge? Kayak gunung apa bisa jadi gunung es, ya? Jangan dibiarkan berlarut-larut, meledak sesuai. Ya, bom waktu. Ya, nanti akan meledak. Warsyada kullan minhuma ila turuqil ilaji. Dan Islam memberikan petunjuk kepada keduanya, masing-masing keduanya menuju jalan-jalan pengobatan.
Allati yastakhdimu ma'a sahibihi, yang dibuat, dipakai ya bersama dengan temannya. Ya, suami menggunakan cara syar'i untuk mengobati istrinya dan sebaliknya, seperti itu maksudnya, mengobati perselisihan di antara keduanya. Kama hathahu ma'al mubadarati ilal ilaji hina tadhharu bawadirul khilafi wa araduhu. Sebagaimana juga Islam itu mendorong keduanya untuk bersegera melakukan pengobatan ya saat tampak gitu ya. Tampak apa? Tampak benih-benih perselisihan. Sudah tampak benih-benih perselisihan ya, maka segera untuk diobati. Jangan jangan dibiarkan. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna, ya, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, fa'idhuhunna, nasihati mereka, wahjuruhunna, dan hajar mereka, fil madaji'i, di pembaringan, wadribuhun, dan pukullah mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman tadi surah An-Nisa ayat 34, sekarang An-Nisa 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, dan jika seorang wanita khawatir nusus dari suaminya, ya, au i'radan, ya, atau dia khawatir sikap berpaling daripada suaminya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa masalah atas keduanya, an yusliha bainahuma sulha, untuk melakukan sulh, perdamaian di antara keduanya dengan sebenar-benarnya. Wasulhu khair, sementara sulh, perdamaian itu adalah baik, lebih baik bagi mereka. Ya, artinya di sini jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, Al-Quran sudah berbicara tentang perselisihan tersebut, begitu ya. Ada kalanya istri yang menjadi sumber perselisihan, juga ada kalanya suami yang menjadi sumber perselisihan, masing-masing seperti itu. Ada kalanya istrinya, ada kalanya suaminya. Masing-masing rumah tangga itu berbeda-beda, begitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya, kalau kita datang orang yang curhat tentang masalah rumah tangganya, misalkan ya, yang satu menceritakan istrinya, yang sini menceritakan suaminya, kan gitu ya. Ya, satu menyalahkan istrinya, yang satu menyalahkan suaminya, kan begitu ya. Suaminya merasa benar, ya, istrinya yang salah, istrinya merasa benar, suaminya yang salah. Nah, seperti itu gimana cara belanya coba? Masing-masing merasa benar, gitu ya. Itu tidak perlu dibela, tetapi apa? Yang merasa benar, gitu ya, ngalau didik, kan gitu ya. Ya, kan begitu. Ngalau didik, nggak akan jadi, ya akan ketemu. Tapi kalau merasa dia benar, merasa pakai rumus benar, gak belum disalahno belas, ya wis. Kapan bisa ketemu? Lah, pengen rumah tangganya ini lanjut apa putus, kan gitu saja sebenarnya. Kalau pengen lanjut maka harus ada yang mengalah. Ya, kalau tidak mengalah ya wis retak, putus aja, kan begitu jadinya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Kata Malik, fal manhajul islamiyu, maka manhaj islami la yantadiru hatta yaqa'un nusuzu bil fi'l. Manhaj islami itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, metode yang diajarkan oleh Islam itu tidak menunggu sampai datangnya nusus tersebut, begitu ya. Ada benih-benih saja sudah diselesaikan, benih-benih kedurhakaan, benih-benih penyimpangan, perselisihan, segera diselesaikan benihnya. Belum sampai terjadi beneran, itu sudah harus diselesaikan, begitu. Jangan ditunggu benih-benih, jangan dibiarkan. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ada satu cerita begini, saya cerita. Ya, ada seseorang punya masa lalu. Punya apa? Masa lalu. Masa lalu, ya namanya masa lalu ya, gitu ya.
Ya, ya. Seorang akhwat punya masa lalu, punya apa jenenge cinta masa lalu. Waktu sekolah misalkan begitu ya. Sekarang sudah punya suami. Kemudian ternyata ketemu di Facebook. Kan ya, ketemu di Facebook. Akhirnya kemudian di-add. Kemudian di-add. Tatkala di-add itu kemudian dia mengomentari, akhwat ini mengomentari apa namanya salah satu postingan daripada mantannya itu. Tatkala dia mengomentari postingan, kan itu komentar dia itu terkirim ke mana? Suaminya. Ya. Jadi pertemanannya kelar, suaminya lihat. Sopo lagi kan ya? Baik. Ini benih. Benih enggak itu? Itu benih. Tapi suaminya subhanallah bijaksana. Ya, suaminya kemudian pulang, lalu dia bicara begini. Dia enggak cerita masalah itu, dia bilang, "Dek, kira-kira ya, lek aku apa jenenge ana sing teko mantanku biyen, kira-kira tak terima enggak, Dik?" Wes ngono tok. Suaminya cuma bilang begitu. Enggak membawa, enggak bercerita tentang siapa? Istrinya. Kira-kira ya menurut sampean, ayo urundian, menurut sampean ya apa ya sikapku seandainya begitu. Ya istrinya enggak, istrinya tahu kerasa sudah kan begitu ya. Suaminya enggak marah, enggak apa begitu ya. Akhirnya kesimpulan mereka berdua ditolak. Kesimpulan mereka berdua tatkala rundingan, oh ditolak kan. Oh ya wis. Ya, kan. Akhirnya kemudian sama sang istri ya wis baru unfriend ngono ae gak dilanjut. Nah, seperti itu. Itu benih begitu tahu harus dihentikan. Ya, begitu tahu harus diselesaikan. Jangan dibiarkan, apalagi apa-apa koncoan. Gitu ya. Istriku lah solehah, tidak mungkin macam-macam. Mana iso gitu itu. Ya, ini langkah-langkah setan. CLBK itu bahaya. Cinta lama bersemi kembali itu bahaya. Betapa banyak perselisihan perselingkuhan gara-gara CLBK. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya. Gara-gara reuni. Ya, ini ada juga seperti itu ya, kisah seperti itu ya. Jadi apa namanya ikhwan sama istrinya diajak reuni sama teman SMA-nya. Ketemu dua masa lalunya. Delok tokoh-tokohan, pandang-pandangan. Jadi istrinya kemudian istri nomor 2. Tapi rusak rumah tangga. Iya memang diperistri memang gitu ya. Ya, CLBK istri yang kedua, tapi rusak rumah tangganya kemudian, hancur, gitu ya. Akhirnya istri yang kedua juga diceraikan kembali, untungnya kembali kepada istri yang pertama. Seperti itu apa namanya bahaya. Ya, ayahab, ya, ayahab. Ya, mas kalau rahmani rahimahullah taala. Jadi itu benih-benih yang harus segera disingkirkan. Ya, jadi tanpa sudah benih segera diobati, jangan dibiarkan, jangan kemudian apa namanya memberikan keluasan dan kelapangan atau kepercayaan yang terlalu berlebihan. Ya, istriku lah solehah nemen gitu ya. Ini pun demikian, suamiku lah soleh nemen gitu ya. Kalau masalah laki dan perempuan itu semuanya manusia. Semuanya manusia kan, sampai ono judul ustadz juga kan begitu jamaah sekalian rahimahumullah taala kan ya seperti itu. Makanya kemudian kadang-kadang itu ini ada apa jenenge ummahat begitu ya, apa namanya curhat gitu. Lek curhat bahasane sing napa nggih? Sing biasa lempeng-lempengan ngono, aja kadhe ana
Ngalem-ngalem wis bahasa yang ngalem dikai emoji. Aduh, subhanallah ya. Ini bahaya ya, itu bahaya. Ya mas kalau rahmakumullahu taala. Ya, ada apa namanya umat seperti itu. Ya, cerita begitu ya, pakai bahasa-bahasa begitu wis gak reken blas. Ya, dia paham mungkin kenapa gak dijawab, gak diopo pertanyaannya gitu ya. Lalu dirubah bahasanya dengan bahasa yang apa? Tegas, tutup poin, enggak muter-muter. Nah, baru kemudian dibales. Nah, seperti itu. Harus demikian. Ya, karena ini adalah bibit-bibit nama jenenge. Ya, bibit-bibit ya, bibit-bibit perselisihan. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Mana tadi ya? Jadi wal manhajul islami la yantadhiru hatta yaqa'an nusuzu bil fi'l wa tu'lana rayatul isyan. Dan kemudian ditinggikan bendera kemaksiatan sampai muncul. Ya, jangan sampai muncul. Ya, jangan sampai tumbuh. Jangan sampai berkecambah begitu ya. Sudah bibit mulai muncul langsung patahkan. Ya, watas pukutu mahabatul qiwamah dan jadi gugur apa namanya kewibawaan kepemimpinan. Watangqasimul muassasatu ila al muaskaraini. Ya, yang kemudian landasan itu terpecah begitu ya menjadi dua pihak suami istri ya. Terpecah napa jenenge biduk jenenge biduk rumah tangganya ya. Falilaju hina yantahil amr ila hadzal wad'i qallama jadi. Maka pengobatan kalau sudah sampai seperti ini ya, sudah tumbuh menjadi pohon perselisihan, bukan lagi napa jenenge akar benih gitu ya. Ini sudah susah, sulit ya, sulit untuk mengobatinya. Ya, susah sulit untuk mengobatinya. Ya, maka labudda minal mubadarati fi ilaji mawadi'in nususi qabla istifkhalihi. Maka harus segera begitu ya untuk memberikan pengobatan di awal-awal perselisihan ya, sebelum kemudian menjalar kemana-mana ya, sebelum menjalar kemana-mana. Lianna ma'alahu ila fasadin fi hadhil munazzamati al-khatirati. Kenapa? Karena hasilnya menuju kepada kerusakan ya, hubungan di antara mereka ya, rusaknya aturan pernikahan ini. La yastaqiru ma'hu sakanun wala tuma'ninatun, tidak akan tegak ya, tinggal tidak enak gitu. Hidup juga tidak tumakninah, tidak tenang. Kenapa? Karena masing-masing menyimpan permasalahan yang enggak diselesaikan. Suami merasa tidak bahagia bersama istrinya, istri juga tidak pernah merasa bahagia bersama dengan suaminya karena masalah berkobar terus begitu. Ya, wala tasluku ma'hu tarbiyatun wala idatun linnasyiina fil makhdhanil khatiri. Demikian kalau sudah rumah tangga seperti itu sudah enggak layak ada tarbiyah pendidikan di dalamnya. Ya, anak melihat bapak dan ibunya tukaran bendino kan ya, anak melihat bapaknya, lihat ibunya mencurang, bapaknya nang ibu ini nang bapak ini judes, waduh ya, anak tidak ada yang bisa dilihat. Nah ya, keluarga broken home jadinya kan begitu ya, banyak anak-anak lari mencari kasih sayang di luar karena dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah ini bahaya ya. Pernah kita mandek di lampu merah, ada anak yang ngamen ya, lagunya napa? Aku pengen membunuh bapakku. Oh ini sini nah. Bapakku rabi maneh apa ngono ya, ibuku ditinggal, wis pokoke lagu curhat gitu loh ya. Subhanallah, seakan begitu loh ya. Ya seperti itu. Kita juga ketawa kan, orang lain ketawa, kita juga ketawa. Kenapa? Isinya ngenes gitu ya. Itu kan nama jenenge perasaan dia ya disampaikan begitu, sampai dia kayak begitu.
Dari ruamnya nggak mau pulang, dia cerita begitu dalam lagunya, nggak mau pulang ke rumah bapakku ini begini, sampai judulnya itu aku pengen membunuh bapakku. Subhanallah ya. Itu kenapa? Karena permasalahan rumah tangga nggak selesai, nggak segera diselesaikan. Ya, ya mas sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Dan ini merusak, tidak ada tarbiyah di situ, tidak akan bisa menyiapkan generasi yang akan datang. Ya, dengan baik ya. Wa malahu ba'da dzalika ila tasadduin wa wanhiyarin wa damaril muassasati kulliyah. Yang kemudian hasil akhirnya setelah itu apa? Ya rusak, kehancuran daripada apa? Kehancuran daripada anggota keluarganya seperti itu. Wa tasarrudin linasyiina fiha, kemudian berpencar anak-anaknya. Apalagi kalau kemudian terjadi perselisihan, ya rebutan anak, utawa saling gak gelem gawa anak, kan repot. Permasalahan rumah tangga pecah, ya akhirnya rebutan anak. Pokoknya anak melok bapak, sing kono enggak, pokoknya anak melok mulai ibu. Anak mana permasalahan gak gelem gawa anak, gawon kabeh. Sing kono gak gelem gawa anak, gawon kabeh. Itu masalahnya kan seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ana mana sing situ eding ya. Di paru eding anake. Ya. Macam-macam. Anake loro paru eding gitu ya. Ini anak dipisah, saudara-saudara ini dipisah juga susah. Mereka pisah dengan saudara, satu melok bapak, satu melok ibu. Ini susah. Kan itu susah bagi mereka. Pisah dengan siapa saudaranya itu susah. Mereka pisah dengan saudara, pisah dengan orang tua itu susah. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Melok salah siji gak enak ambek siji ini. Kan gitu. Mereka itu serba salah, anak selalu jadi korban. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya kan orang tua perselisihan rumah tangga itu harus mikirnya ke depan, jauh. Ya, jangan ambil jalan pintas. Tidak ada jalan pintas dalam hal ini. Yang ada adalah sabar, menahan diri, kemudian menurunkan ego. Kalau dalam permasalahan rumah tangga ini, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Maka fal amru idzan khatir. Permasalahan ini, rumah tangga ini adalah permasalahan yang nampaknya genting sekali. Wala budda minal mubadarati, maka harus segera bitikhadil ijra'ati al-mutadarrijati fi ilaji alamatin nusuzi mundu antaluha min ba'idin ya. Jadi segera untuk mengambil tindakan ya secara bertahap, al-mutadarrijah, bertahap, bertingkat-tingkat, fi ilaji alamatin nusuzi, untuk mengobati tanda-tanda pembangkangan, kedurhakaan suami istri ini, mundu antaluha min ba'idin ya, sejak muncul ya jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sebelum benar-benar muncul maka harus segera diobati ya. Karena tindakan preventif itu lebih baik daripada pengobatan. Ya, maka segala sarana atau sebab yang menjadikan adanya kedurhakaan suami istri ini harus ditinggalkan. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ilaju nusuzil mar'ah, mengobati kedurhakaan istri, lalu setelahnya mengobati kedurhakaan suami. Ya, ada istri durhaka, ada suami durhaka. Ya. Baik. Kita buka tanya jawab, pertanyaan kita persilakan. Fadhal, monggo. Ada dari WA. Bismillah, pertanyaan. Ustadz, bolehkah istri sering mengecek WA suami atau sebaliknya? Golek masalah, Mas. Ya. Istri selalu ngecek HP suami, suami selalu ngecek HP istri, itu cari masalah. Kenapa kok hidup ini cari masalah? Apa-apa no karo. Hah? Iya, perbaiki sangka. Doakan dengan kebaikan. Kalau kita selalu ngecek HP-nya, itu menunjukkan kalau kita itu tidak percaya sama dia. Kalau dalam rumah tangga sudah muncul sikap
saling tidak percaya, itu maknanya apa? Yang nggak baik dalam rumah tangga. Ya, enggak perlu. Ya seperti itu jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Istri jangan buka-buka WA suami, jangan buka-buka apa telepon suami, bahkan tatkala HP suami berdering aja diangkat. Ya jangan diangkat, panggil suaminya. Ana, ada yang apa? Telepon, berikan kepada suami, tinggalkan. Jangan pengen cari tahu. Istri suami pun demikian. Salinglah percaya ya kepada masing-masing. Kalau toh kemudian ternyata tanpa disengaja tahu begitu ya, maka memberikan nasihat dengan cara yang halus. Ya seperti itu. Nah, sudah habis di ruangan. Ya sebentar ya. Bahkan kepada anak-anak kita pun demikian. Ya tapi anak-anak janganlah dikasih apa jenenge. Saiki kabeh anak-anak kayak HP kabeh gitu. Ya itu bahaya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Itu bahaya. Internet itu napa jenenge? Bahaya. Ya, internet itu bahaya. Kalau anak kita sudah ngerti teknologi misalkan, maka kita nggak bisa mengontrolnya. Yang mengontrolnya adalah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengontrol dia adalah iman ya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan dia ngerjakan apa seperti itu ya. Lalu kita khawatir dia berselancar kemana-mana, ya maka ya tidak usah dicek, blokir saja. Nah, blokir saja. Ya, tiba-tiba dia misalkan ya, lu, Abi kok nggak bisa akses ini, Bi? Oh iya, ya ono sing blokir paling, awake dhewe padahal. Ya ono sing blokir paling. Gitu ya. Tanpa kemudian kita apa namanya apa ya? Kalau misalkan kita tahu dia melakukan kesalahan tanpa kemudian kita apa? Menyinggung apa yang dia lakukan, kesalahan dia yang dia lakukan dengan secara sembunyi tadi itu. Ya. Seperti itu. Ya banyak hal lah ya. Jadi jangan apa jenenge sesuai pertanyaan tadi jangan apa? Selalu ngecek HP istri, selalu ngecek HP suami. Ya, masing-masing punya privasi. Biarkan sendiri-sendiri. Cuma doakan dengan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pasangan masing-masing, dijaga oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tadi dikatakan suami istri itu pasti pernah terjadi perselisihan. Jadi apa hikmah di balik perselisihan itu, atau hikmah di balik hadis perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu? Sekian. Baik jemaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Perselisihan suami istri ya. Kalau ditanya apakah ada hikmahnya, ya jelas banyak hikmahnya. Di antaranya adalah menunjukkan mana suami yang bijaksana dan mana suami yang tidak bijaksana. Istri pun demikian, menunjukkan mana istri yang bijaksana, saleh, solihah atau yang tidak. Itu hikmahnya di sana. Dan perselisihan itu akan tampak penguasaan seseorang terhadap suatu masalah, tampak penguasaan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Dan siapa yang bersabar di atas masalah itu baginya pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena tidak ada satu permasalahan, satu perkara yang tidak kita suka, yang kita alami, melainkan itu semua adalah menambah derajat dan meningkatkan pahala, memperbanyak pahala, menghapus dosa dan seterusnya, seperti itu. Ya, dan mau atau enggak mau mesti akan ada perselisihan, cuman perselisihan itu kadang jadi besar, kadang jadi kecil, kadang dianggap kecil, bahkan dianggap bukan permasalahan. Ini kan tergantung sikap masing-masing. Ya. Jadi kalau kita menganggap suatu masalah bukan masalah, ya enggak masalah. Bahkan suatu yang bukan masalah kita jadikan masalah, ya masalah. Ya masalah.
Ya contoh misalkan istri napa ndak pinter masak, masalah. Istri ndak pinter masak, masalah. Ya tergantung sampean. Kan gitu ya. Ya tergantung sampean. Ya. Kalau menurut jenengan jadi masalah, ya jadi masalah. Kalau menurut jenengan gak jadi masalah, ya gak masalah, kan begitu ya. Ya. Misal semacam itu. Ro bojone gak pinter masak, ya napa jenenge? Lesno. Nah, ya. Nah, seperti itu. Mungkin napa jenenge gak sempat belajar masak, serius belajar agama tok men gak iso mah. Kan gitu ya. Gak iso masak. Kan anak-anak zaman sekarang seperti itu. Ya. Jadi apa namanya misal ya umiknya kelas 4 SD dulu wis pinter masak sembarang kelas 4 SD. Saiki arek SMA, bedano bumbu gak ro. Betul? Iya, kan gitu. Nah, seperti itu. Misal, itu kalau dianggap masalah ya masalah. Kalau nggak dianggap bukan masalah ya bukan masalah, tergantung. Atau diselesaikan masalahnya. Gimana caranya agar istrinya pinter masak. Nah, seperti itu. Dilesno opo lah sampean tukokno majalah resep kayak opo kan gitu ya kan banyak zaman sekarang kan gitu ya. Wah, kayak nah zaman saiki wis kabeh diakses seperti itu. Nah, wis saiki Mang. Ngoten ya. Nama pertanyaan loro pertanyaan ini Bang. Oh ya. Hawa nafsu. Iya, melawan hawa nafsu ya. Ya karena melawan hawa nafsu itu ada dalam segala sisi kan gitu ya. Tatkala kita melaksanakan taat juga melawan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk meninggalkannya. Ya, tatkala kita berhadapan dengan maksiat juga melawan hawa nafsu yang untuk melaksanakannya. Apa namanya? Ketaatan itu melawan hawa nafsu. Kemudian juga kemaksiatan juga melawan hawa nafsu. Menghadapi ujian, musibah juga melawan hawa nafsu. Ya memang seperti itu hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hawa nafsu untuk ditekan, untuk dilawan. Karena hawa nafsu itu hanya akan mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahimah. Ya. Hawa nafsu itu mengajak kepada apa? Keburukan. Kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala tekan hawa nafsunya, ya, sehingga dia taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan atau sabar di atas segala ujian dan gangguan. Nah, dari WA ada lagi Ustaz. Nggih. Bismillah. Bolehkah seorang bapak mengatakan ketika saat akan nikah kepada menantunya berpesan agar anaknya tidak disia-siakan, dan jika dia memang bosan kembalikan kepada kami daripada kamu telantarkan. Kerengire. Iya. Ya kayak yang seperti itu hendaknya napa jenenge? Pribadi lah, nggak perlu diumumkan di hadapan orang banyak, ya. Turung-turung wis ngono kok wedi sing lanang. Ya, malah nanti nggak bagus terhadap anaknya, kepada putrinya, ya, seperti itu. Ya, wasiat seperti itu harusnya yang menyampaikan adalah bapaknya. Ya, yang menyampaikan itu adalah bapaknya. Bapaknya si laki-laki. Ya, bapaknya si laki-laki memberikan pesan akan hak-hak para istri. Karena kayak tadi itu, ya. Jadi yang istri, yang pengantin putri memberikan pesan siapa? Ibunya. Ya, itu memberikan pesan yang baik. Atau kalau kemudian mertuanya ini pengen berikan pesan kepada mantunya, bisa titip kepada siapa? Bapaknya. Ya. Kepada pesannya. Aku punya pesan untuk anakmu. Tolong sampaikan ini kan ya. Kamu sebagai bapaknya, sekedar untuk mengingatkan. Nah, seperti itulah.
Ya karena ada apa namanya cara-cara yang halus, jalan-jalan yang halus sehingga seorang itu merasa tidak digurui, merasa enggak di napa ilokno kan gitu ya. Kalau yang ngomong itu bapaknya sendiri kan ngomong apa sak karepe wong bapakne dhewe. Mbok kasar, mbok napa jenenge keras, mbok kereng ya apa bapakne dhewe. Tapi kalau bapak mertua ya beda, rasanya beda. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Naam. Tapi itu tergantung sih, tergantung apa jenenge orangnya ya, bisa berbeda. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Afwan Ustadz, tadi disampaikan di materi kita salah satu yang pernah dapat itu bahwa kita harus menutupi aib pasangan kita masing-masing. Yang ingin Ana tanyakan ke Ustadz itu sehubungan dengan batas kapankah kita harus menyampaikan aib keluarga sebagai bentuk sharing. Apakah ada batas atau kaidah khusus untuk bagaimana kita menyampaikan sehingga tidak menjadi aib bagi keluarga kita. Begitu Ustadz. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Baik. Curhat. Yang pertama, tatkala seseorang itu ada permasalahan kemudian dia curhat salah satu ukurannya, kaidahnya yang pertama kepada orang yang dipercaya. Itu jelas. Ya, orang yang percaya. Bukan sekedar orang yang percaya, yang berikutnya adalah orang yang dipercaya ini bisa memberikan solusi. Yang ketiga, orang yang dipercaya ini dia harus bisa menyimpan rahasia. Dipercaya, bisa memberi solusi, lalu apa menyimpan rahasia. Nah, kepada orang yang memiliki sifat kriteria ini, maka semua rahasia boleh disampaikan. Semuanya, namanya masalah yang enggak oleh enggak perlu ditutupi. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah kalau ada permasalahan yang ditutupi? Tidak bisa. Ya, maka disampaikan semuanya. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Yang orang yang mendengar curhatan itu wajib menyimpan rahasia. Dia tidak boleh cerita, bahkan kepada istrinya juga tidak boleh cerita. Mang ono wong curhat nang aku ngene-ngene. Nah, ini sudah bongkar rahasia. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Dan itu harus diperhatikan. Ya. Beberapa kali orang ke rumah saya misalkan begitu ya, curhat tentang rumah tangga, ruang tamu tak tutup, istri nggak boleh dengar. Gitu ya. Nanti tatkala sudah selesai permasalahannya, kemudian istri tanya, "Sopo sih Mas Fulan? Cerita apa pengen ruayo meni?" Tak boleh. Tak boleh cerita, gitu ya. Hatta kepada istrinya, orang yang paling dekat tidak boleh cerita. Ini adalah rahasia dan ini adalah amanah. Ya, pun demikian istri kita datang umat yang lain cerita masalah begitu ya, dia bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu saya nggak perlu tanya. Ya, nggak pernah tanya ngomong apa air, nggak usah, kan itu urusan mereka. Ya, kita nggak tahu rahasia itu enak daripada tahu rahasia. Kita nggak tahu aib orang itu enak daripada kita tahu aib orang. Jadi nggak usah kepo dengan urusan orang lain. Jadi kalau sudah curhat maka sampaikan. Seperti halnya istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya suami saya itu bakhil. Oh no, itu aib enggak? Aib. Ya, dia ngasih ngasih aku dan anakku sesuatu yang nggak cukup. Bolehkah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Jawab Nabi boleh. Gitu ya. Seperti itu, ya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan yang dilamar 2 orang. Nabi mengatakan, adapun si fulan, ya maka dia miskin, tidak punya harta. Si fulan ini tidak pernah ngangkat tongkat dari pundaknya. Bisa maknanya adalah tukang mukul atau maknanya sering berpergian. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW aibnya masing-masing sesuai dengan apa? Kebutuhan, karena masalahnya pernikahan. Maka disebutkan sesuatu yang menjadi konsekuensi kalau terjadi pernikahan. Kalau kamu menikah dengan orang ini, maka orang ini miskin, tidak punya harta, siap kan gitu ya.
Kalau kamu menikah dengan orang ini gebukan. Ya, gitu ya. Dipilih yang ketiga, nikahlah kamu dengan si fulan. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, jadi kalau menutupi aib itu iya, untuk sesuatu yang nggak perlu dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan, dibuka aibnya boleh sesuai hajat. Sesuai hajat. Semua diceritakan karena itu bagian dari permasalahan. Jadi aib yang diceritakan adalah yang punya bagian dari masalah. Yang tidak ada kaitan dengan masalah tidak usah diceritakan. Dan itu hukumnya boleh. Ya, kepada orang yang dicurhati tadi itu ya, dia terpercaya, amanah. Kemudian yang kedua, bisa memberikan nasihat dan dia wajib menyimpan rahasia. Nah, kepada orang seperti ini, maka ceritakan semuanya. Itu bukan bongkar aib, tapi cari solusi. Suami saya begini, yang satu istri saya begini, begitu. Ya, apalagi kalau dua-duanya datang. Nah, ini afdolnya dua-duanya datang lalu cerita, masing-masing cerita di hadapan pasangannya sendiri-sendiri. Ya, istri saya begini. Kalau suaminya enggak begitu kan dia punya hak jawab. Hak jawab. Gitu ya, seperti itu. Jangan sampai kemudian ayo cerita aibku lagi. Ngono. Itu masalah. Iki apa karepe kan? Kadang ada seperti itu. Ayo cerita aibku. Ya, enggak boleh demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Paham insyaallah ya? Cukup insyaallah ya. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas. Kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Jangan lupa pembahasan berikutnya tentang mengobati istri yang durhaka dan mengobati suami durhaka. Baik. Natabi badal qadar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.